このコーナーは在日インドネシア人でプロのマジシャンとして活躍するデビッド・ジョンが日本にいるインドネシア人やインドネシアに関わる日本人をインタビューするコーナーです。チャカップチャカップ。Yeay. Hai. Hari ini kita bertemu dengan teman kita kembali, orang Indonesia yang tinggal di bukan orang Jepang yang cinta Indonesia dan tinggal di Jepang, ya. Harada Nao. Mungkin kita mulai aja dengan siapa sih Nao itu gitu ya. Nao coba cerita sedikit singkat aja. Oke, perkenalkan diri sendiri. Nama saya Nao Harada. Yes. Harada atau Harada Nao. Terus saya sudah pernah tinggal di Indonesia selama 8 tahun dari tahun 2009. Terus Itu di mana tuh? Di Jakarta? di Depok. Depok. Wah, Depok. Oh. Karena saya pertama masuk ke UI. Oh, UI, wah. Keren kan, saya mau masuk UI nggak bisa-bisa tuh. Terima terus. Terus belajar bahasa Indonesia setahun di sana. Habis itu kerja di Tangerang. Itu kuliahnya kuliah apa? Seperti kursus lah untuk bahasa orang asing. Oh, oke. Namanya BIPA. BIPA ya? Iya. Terus kerja di Tangerang 2 tahun. Habis itu pindah ke Yogyakarta selama 3 bulan. Di Tangerang kerjanya apa? Kerjanya sebagai HRD. HRD. Seperti oke. HRD. Di perusahaan Jepang. Iya, di perusahaan Jepang. 2 tahun setelah itu pindah ke Jogja. Kenapa tuh pindah ke Jogja? Untuk memperdalam bahasa Indonesia lagi. Oke. Maksudnya di bahasa Indonesia Jakarta kurang bagus itu. Enggak lah. Masuk lagi sekolah, Iya. kuliah lagi. Bukan kuliah, kursus. Kursus. Oke, setelah itu? Setelah itu pindah lagi ke Cikarang. Terus kerja di sebuah perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang. HRD juga. Bukan. Oke. Jadi seperti sales marketing. Seperti sales marketing. Oke. Nah, setelah itu gimana? Apakah ada keinginan untuk tinggal di Indonesia? Kenapa bisa sampai 8 tahun gitu loh? Apa sih yang disukai dari Indonesia sehingga bisa selama itu? Susah kan, maksudnya penyesuaian itu banyak sebagai orang Jepang yang negara Jepang yang sudah maju, kemana-mana enak, mau apapun ada. Karena sepanjang tahun di sana kan nggak ada musim. Oke, banyak kok kita musim durian, musim Iya. musim duku, banyak musim. Iya. Tapi kan di Jepang nggak ada ya seperti itu. Jepang, Ya. jadi Jepang beda ya, Beda. musim yang musim gugur, musim dingin itu ya. Oke, Iya, oke, iya, ya. iya. Terus. Saya nggak suka kedinginan. Kalau di Jepang kan harus mikir bajunya hari ini harus pakai berapa, apa aja gitu loh. Di Indonesia nggak usah mikir nih. Jadi pakai sandal, terus kaos, celana, Duster. duster, kan duster. Kayak bahasa Jepangnya natsu lah ya, bisa. Natsu, everyday natsu poi gitu kan. Iya. Bisa. Tapi kan pergantian musim harus mikir bajunya harus pakai Iya, apa kalau di aja. Indonesia nggak perlu kan, Nggak karena perlu, semuanya kan? itu musim panas kan. Iya, iya. Paling cuma hujan atau panas. Iya, itu doang. Oke. Itu doang yang bikin betah. Nggak ada hal bagus di Indonesia gitu yang membuat seorang mau pengen. Tenang saja, masih ada. Masih ada. Terus apalagi kalau saya kan suka tradisional kebudayaan Indonesia. Misalnya tari-tarian. Dari tarian. Belajar juga. Sudah pernah belajar, tapi gagal. Kenapa gagal? Nggak ada yang gagal kalau sudah belajar. Kecuali mau ikutan kontes gitu. Susah sekali gerakannya, apalagi tarian Jawa. Tarian apa tuh? Tarian Jawa. Itu pemandangan apa? Pemandangannya bagus. Bagus. Di Bali, terus saya sudah pernah kemana-mana karena suka jalan-jalan ke dalam negara Indonesia. Ya karena di setiap daerah juga unik ya, pemandangannya beda-beda semua. Jadi tapi sebelum itu kan saya pernah dengar kalau Nao itu pernah kerja di bidang yang berbahaya gitu. Itu sebelum atau setelah itu? Sebelumnya. Oke, jadi ceritanya pemadam kebakaran gitu ya? Iya, benar nggak sih? Betul. Sebelum pergi ke Indonesia, saya selama 8 tahun kerja sebagai pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, wah. Tapi sekaligus paramedis. Kalau di Jepang itu kerjanya sama, pemadam kebakaran dan paramedisnya. Terus saya harus kerja 24 jam. Wah, saat itu yang kerjaan yang paling membahayakan itu apa? Yang paling berkesan? Jadi saya kan naik ambulans, terus tapi kan kadang-kadang saya harus naik helikopter untuk menyelamatkan orang. Saya kan asalnya dari Fukuoka. Waktu itu kerja di Fukuoka itu punya perahu. Perahu.
pulau. Pulau, yes, Iya, pulau. pulau. Sorry, saya. Pulau. Kirain pelaut. Sorry, Iya. lawar gitu. Pulau. Pulau. Jadi kita kan harus naik helikopter gitu loh. Oke. Atau apalagi kalau ada terjadi tragedi di atas gunung, biasanya naik helikopter. Berarti udah 8 tahun kerja di situ terus mendadak kan dari tadi belum cerita tuh kenapa sih jadi bukan ke Malaysia, bukan ke Singapura gitu. Kenapa sih jadi Indonesia gitu? Kan bidangnya sama sekali nggak ada hubungan sama Indonesia. Iya sih. Oh. Jadi gini, 8 tahun saya kerja sebagai paramedis, tapi kan kadang-kadang saya bisa dapat cuti yang panjang sekali. Jadi seminggu, ya paling seminggu lah. Seminggu udah panjang ya? Udah Kalau di panjang. bidang itu ya? Kalau di Jepang seminggu udah panjang, ya kan? Terus jadi 3 bulan atau 4 bulan sekali saya ke luar negeri. Terus paling suka saya jalan-jalan di Asia. Paling sering ke Asia. Paling sering ke Asia. Waktu itu saya sering ke Thailand sebetulnya. Oke. Terus saya kan kerja 24 jam selama 8 tahun. Terus merasa capek sekali. Oh iya, pasti ya. Pasti ya. Ya. Jadi mau ganti itu apa? Suasananya. Terus ya karena kehidupannya cuma 1 kali doang. Jadi ya wes saya mau pindah ke luar negeri. Terus sebetulnya saya mau ke Thailand. Tetapi bahasanya itu bahasa Thailand tuh susah sekali. Oke. Terus huruf juga susah sekali. Saya cari tempat yang lain juga. Terus waktu itu saya sudah pernah ke Bali. Bali itu suasananya bagus sekali. Terus santai-santai aja. Ya wes, saya pindah ke Indonesia. Balik ke sini lagi toh. Kenapa balik ke sini lagi? Sebetulnya saya tetap mau tinggal di Indonesia. Tapi akibatnya saya ketemu sama suami di Jakarta. Oh, ketemu suami malah di Jakarta? Iya. Oke. Suaminya ketemu di Jakarta, orang Jepang? Orang Jepang. Orang Jepang. Ya kan, suami juga di Indonesia. Suami tugas. Iya, dari perusahaan lain. Iya, gitu. betul. Okay. Dari perusahaan Jepang gitu loh. Terus pulang ke sini. Tugas suami selesai di Indonesia. Jadi terpaksa saya harus balik ke Jepang gitu. Kok terpaksa sih? karena cinta kan bisa berbuat apapun. Aku mau pindah ke negara Thailand juga nggak apa-apa. Tapi kan saya dengar kan Nao itu setelah pulang ke sini kan nggak balik lagi ke bidang PNS atau pemadam kebakaran kan? Nggak mau. Nggak balik, nggak mau, malah menemukan kerjaan lain karena mampu berbahasa Indonesia kan? Dan kerjaan itu adalah jadi tour guide. Iya betul. Melayani turis-turis dari Indonesia juga. Nah itu fun nggak sih, kerjanya fun nggak? Iya fun ya? banget. Ya tamu Indonesia semuanya baik-baik gitu. Baik-baik. Berapa lama tuh dijalankan? Jadi profesi tour guide itu 4 tahun ya. 4 tahun, oke. Sampai akhirnya ini ya semua orang tahu lah COVID ya. COVID turisan bilang semua. Iya, tapi kan betul. suami juga bekerja kan, jadi Iya. secara impact untuk efek ke keluarganya itu nggak gitu besar cuman. Jadi sekarang apa itunya? Sementara atau sudah menemukan profesi lain yang lebih asik atau gimana? Setelah mulai COVID itu kan tamunya tetap nggak bisa datang ke Jepang kan. Terus waktu itu saya bosan di rumah karena suami juga 24 jam Oh, ada di bosan rumah. sama suami atau bosan di rumah? Dua-duanya. Oh, bosan sama suami terus akhirnya mau menemukan keasikan lain lah, maksudnya supaya tetap bisa mengisi waktu kan? Iya. Jadi bisa dapat pekerjaan baru ya. Iya. Karena teman saya kan ajakin saya kalau ada waktu, kamu ikut aja ke perusahahaan asuransi gitu loh. Jadi Sebagai sales marketing. sebagai salesman, Yeah. sales marketing, jadi harus jual lah. Iya, jualan terus betul. Oke, Now ada nggak inspirasi atau apa sih yang bisa diberikan kepada pendengar atau penonton di Indonesia ataupun di Jepang? Kalau kejadian seperti COVID begini, apa sih yang membuat kita bisa tetap semangat gitu? Jadi pemikiran saya begitu. Walaupun ada sesuatu yang buruk, tuh pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi kalau ada kejadian hal-hal yang buruk, jadi tidak boleh saya mikir ya. Ini menurut saya jangan tetap ada di situ gitu. Oke. Jadi kalau waktu itu harus cari
jadi harus lebih aktif. Lebih aktif lagi daripada yang dulu ya. Iya, daripada Harus yang dulu. lebih aktif lagi. Pemikiran saya begitu. Oke, sampai di sini dulu kita kali ini ngobrol-ngobrol sama Nao-nya. Thank you banget waktunya Nao. Terima kasih. We know